disekolahkeun. Hese teu sekolah. Ieu mah teu di sekolah. Bab 1501 sampai bab 1505. Setelah menentukan arah selanjutnya, Lindong berbalik dan pergi, melanjutkan perjalanan ke bumi. Sistem memulai proses evolusi yang lambat. 3 hari kemudian, Lindong yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba berhenti. Menatap lurus ke panel sistem, sebaris teks ditampilkan di atas. Evolusi terakhir dari sistem telah selesai. Silakan temukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda dalam waktu 1/4 jam. Temukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda dalam waktu 1/4 jam. Apa yang harus dilakukan? Lindong punya banyak pertanyaan di benaknya. Setelah peningkatan sistem ini, sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun, sistem tidak dapat berkomunikasi. Jika Anda ingin menyelesaikan pertanyaan ini, Anda hanya dapat mengikuti petunjuk sistem. Beberapa detik kemudian, Lindong melepaskan kekuatan mental yang sangat besar untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Ambil kembali setelah beberapa saat, tidak ada kehidupan di sekitarnya, yang sejalan dengan kondisi sistem, jadi dia duduk bersila di dalam kehampaan, menunggu 1/4 jam untuk datang dan melihat apa yang akan dilakukan sistem. Sejak mendapatkan sistem tersebut, Lindong telah memulai jalan berbeda untuk menjadi orang kuat. Dia tidak percaya bahwa sistem tersebut akan merugikannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang? Waktu berlalu menit demi menit, saat 1/4 jam semakin dekat. Bahkan Lindong, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, mau tidak mau merasa sedikit gugup saat ini. Tidak ada keraguan tentang keajaiban sistem, tidak diketahui perubahan apa yang akan dihasilkan oleh evolusi akhir. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling mengkhawatirkan. Bahkan jika dia tahu bahwa sistem itu tidak akan merugikannya, Lindong tidak bisa yakin 100%. Sementara Lindong menunggu dengan gelisah, 1/4 jam pun tiba. Tiba-tiba, rasa sakit hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda diriku. Bahkan Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Untungnya, tidak ada kehidupan di sekitar. Jika tidak, suara ini saja akan menimbulkan banyak korban jiwa. Anda harus tahu bahwa daya tahan Lindong sangat ulet. Ketika saya mendapat terobosan, betapapun menyakitkannya, saya tidak pernah menangis, saya hanya menahannya dalam diam. Tapi kali ini baru saja dimulai, dan saya tidak tahan lagi. Itu cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya rasa sakit itu. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Di masa lalu, Lindong mengalami terobosan fisik atau terobosan mental, dan rasa sakit yang dia alami hanyalah salah satunya. Tapi sekarang, rasa sakit tubuh dan jiwa bercampur dan menyerang pada saat yang bersamaan. Karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, Lindong tidak tahan untuk sementara waktu dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dengan lolongannya, pertunjukan resmi dimulai. Rasa sakit yang tak terbatas dan tak ada habisnya menimpanya, berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia alami ketika dia menerobos alam besar sebelumnya. Ditambah dengan penyiksaan ganda terhadap tubuh dan jiwa, Lindong berharap dia bisa segera pingsan. Tapi dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh pingsan apapun yang terjadi. Sekali Anda pusing, Anda tidak bisa mengendalikan arah kejadian. Lindong tidak menyukai perasaan ini, dia harus menyadari semua yang terjadi padanya. Jika terjadi kecelakaan, tindakan pertolongan pertama harus segera dilakukan. Lindong menghabiskan 81 hari dalam rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa bahkan 1/10.000-nya. Dengan kegigihan dan kemauan keras, ia berhasil bertahan. Kesadaran terjaga sepanjang waktu, bahkan tanpa koma sedetik pun.
Harus dikatakan bahwa sistem memainkan peran penting dalam mempromosikan pencapaian Lindong saat ini. Tetapi karakternya yang berhati-hati dan daya tahannya yang tak terkalahkan juga merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam proses terobosan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika salah satu dari mereka gagal bertahan dan pingsan, akhir ceritanya mungkin berubah. Saat rasa sakit tubuh dan jiwa lenyap, Lindong merasa seluruh dirinya telah disublimasikan tanpa henti. Dia tidak tahu keadaannya saat ini. Jiwa melayang keluar dari tubuh dan dengan cepat bertambah besar. Tubuh itu semakin mengecil. Lindong melihat banyak sekali planet dan benua kehidupan yang bersinar, dengan segala jenis makhluk yang hidup di dalamnya. Jiwa masih terus berkembang dan berkembang. Planet dan benua yang hidup secara bertahap berubah menjadi titik cahaya kecil. Titik cahaya kecil yang padat bergabung membentuk satu titik cahaya besar, yaitu sebuah peradaban. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mewakili peradaban membentuk alam semesta yang luas. Lindong melihat panorama pemandangan ini. Tentu saja, apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es di alam semesta. Segera, Lindong menemukan titik cahaya yang jauh lebih besar dari peradaban sekitarnya. Menurut perhitungan dan spekulasinya, tempat itu seharusnya adalah wilayah Linglan. Peradaban tingkat 9 secara alami jauh lebih besar daripada peradaban tingkat ke-7 atau ke-8, atau bahkan tingkat yang lebih rendah, dan cahaya yang dipancarkannya juga lebih terang. Tidak lama kemudian, peradaban tingkat 9 wilayah Linglan juga menghilang di antara peradaban lain dan menjadi sangat tidak mencolok. Tatapan Lindong diikuti oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cahaya bintang melambangkan peradaban yang dihuni oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta ini terlalu besar, sangat besar. Saat ini, sumber cahaya paling terang muncul di mata Lindong. Itu jauh lebih terang daripada peradaban tingkat 9, yang membuatnya tercengang. Mungkinkah peradaban tingkat 10 yang legendaris itu ada? Saya khawatir hanya peradaban tingkat 10 yang bisa lebih cemerlang dari peradaban tingkat 9. Lindong memusatkan seluruh perhatiannya pada titik cahaya paling terang, dan menemukan dari jarak tak berujung bahwa itu ternyata adalah sebuah planet yang sangat besar. Dia kaget lagi. Apa konsep planet seukuran peradaban? Apakah ada bintang sebesar itu di alam semesta? Ini terlalu berlebihan. Tepat ketika Lindong hendak mengamati planet besar ini dengan cermat, sebuah suara muncul di benaknya. Hah, ada pria baru di sini? Dia kelihatannya cukup muda, sudah lama sekali. Tidak mudah untuk akhirnya mendapatkan darah baru. Wah, siapa namamu? Lindong tidak tahu apakah suara ini menanyakannya, yaitu, tidak ada jawaban langsung. Lalu muncul suara lain. Oke, jangan menakuti teman barumu. Anak muda, sekarang kamu telah menjadi master di alam asal. Kamu dianggap salah satu dari kami. Tinggalkan semuanya dan datanglah ke Ziwei Star sesegera mungkin. Kami menunggumu di sini. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda. Kisah alam semesta ini, setelah menjadi orang yang kuat, Anda juga salah satu penjaga alam semesta ini. Lindong kemudian yakin bahwa pihak lain sedang berbicara dengannya. Dia dengan sopan menjawab, "Halo, para senior, saya telah bertemu dengan dua senior di Xia Lindong." Meskipun dia tidak tahu siapa yang berbicara, dia dapat mengetahui dari nada bicara kedua orang ini bahwa mereka pastilah ahli alam asal yang hebat, tidak diragukan lagi. Apa yang tidak diharapkan Lindong adalah bahwa setelah evolusi utama sistem selesai, itu akan secara langsung membantunya menembus level tanpa mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ilahi, dan dia akan menjadi penguasa alam asal. Faktanya, Lindong tidak ingin menjadi orang yang kuat begitu cepat, apalagi pergi ke planet Ziwei untuk berhubungan dengan orang-orang kuat di alam asal. Saudara Lin,
Kamu tidak perlu bersikap sopan, karena beberapa alasan, sangat sulit bagi alam semesta kita untuk mencapai keadaan asal. Kebanyakan dari mereka terjebak di puncak tingkat kaisar surgawi, dan beberapa di antaranya terjebak di puncak tingkat kaisar surgawi, dan beberapa di antaranya terjebak di level setengah langkah maha kuasa. Anda bisa menerobos saat ini. Itu bisa dianggap menyuntikkan kekuatan baru ke dalam diri kita. Meskipun tidak bisa mengubah akhir, itu juga merupakan awal yang baik. Lin Dong sedikit bingung ketika mendengar kata-kata dari dua pakar alam asal. Namun dia juga mendapat beberapa informasi penting darinya. Misalnya saja planet sebesar peradaban yang disebut Ziweixing. Saat Anda menerobos ke alam asal, otomatis Anda menjadi salah satu penjaga alam semesta ini. Contoh lainnya adalah sulitnya mencapai kekuatan besar di alam asli di bagian alam semesta ini. Setelah dia menerobos alam asal, dia menyuntikkan kekuatan baru ke dalam tim penjaga, tapi dia tidak bisa mengubah hasilnya. Setelah menghubungkan informasi-informasi ini, Lin Dong perlahan mendapatkan beberapa petunjuk samar di benaknya. Meski belum jelas, setidaknya belum sepenuhnya jelas. Bagaimana situasi spesifiknya? Kita harus menunggu sampai kita pergi ke Ziwei Star dan bertemu dengan dua ahli veteran alam asal. Bagaimana kisah alam semesta tempat Anda tinggal? Lin Dong masih punya ekspektasi. Saya hanya tidak tahu apakah sistem di tubuh saya akan ditemukan. Ini juga merupakan masalah yang dikhawatirkan oleh Lin Dong. Senior, maksudmu tidak ada seorang pun di sini yang sudah lama menerobos ke alam asal? Tanya Lin Dong. Ya, sebelumnya lebih baik. Tapi sejak, suara itu tiba-tiba berhenti di sini, dan kemudian melanjutkan. Mari kita tunggu sampai Anda datang ke Ziwei Star, dan mari kita bicara secara detail. Setiap orang baru menjadi asal mula. Setelah menjadi kuat, setiap orang perlu pergi ke Ziwei Star untuk memahami sejarah alam semesta kita, mengetahui arah upaya kita selanjutnya, dan memberikan kontribusi kita sendiri terhadap tanah air tempat kita tinggal. Saya mengerti, senior, jangan khawatir, saya akan datang secepatnya, jawab Lin Dong. Baiklah, kami menunggumu di sini. Ngomong-ngomong, kami akan mengumpulkan semua orang untuk saling mengenal. Lin Dong, yang sedang duduk bersila di kehampaan, membuka matanya, dan jiwanya telah kembali. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah ilusi, melainkan nyata. Dia berdiri dan menghadap ke satu arah, tepatnya di tempat Ziweixing berada. Lin Dong awalnya tidak ingin berhubungan dengan orang-orang kuat di alam asli begitu cepat, tapi sekarang mereka telah ditemukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lawannya adalah organisasi yang seluruhnya terdiri dari orang-orang kuat, dan bersembunyi jelas tidak mungkin. Kita hanya bisa kembali ke bumi dulu untuk bertemu Yun Si dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah pergi selama beberapa tahun, dan kemudian pergi ke Ziwei Star. Ada banyak rahasia dalam kata-kata kedua pakar alam asal itu. Bohong jika mengatakan bahwa Lin Dong tidak penasaran sama sekali. Rahasia dan cerita apa saja yang tersembunyi di alam semesta ini. Saat kami tiba di Ziweixing, segalanya menjadi jelas. Setelah hanya beberapa hari kembali ke bumi, Lin Dong mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Si dan yang lainnya lagi dan menuju ke Ziwei Star. Setelah mencapai kekuatan alam asli, kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat daripada kekuatan setengah langkah, yang sangat mempersingkat waktu Lin Dong di jalan. Jika tidak, dengan kecepatan sebelumnya, dia tidak akan bisa mencapai Ziwei Star hanya dalam beberapa tahun. Ziweixing adalah titik pusat alam semesta dan asal mula alam semesta ini. Setelah mendekati Ziwei Star, Lin Dong menyadari betapa besarnya bintang itu dan betapa mengerikan gravitasinya. Jika Anda tidak memasuki alam bintang, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di sini.
Di bawah pengaruh gravitasi yang kuat, meski berdiri goyah, bagaimana cara bertahan hidup? Dengan kata lain, makhluk yang dapat bertahan hidup di Ziwe Star setidaknya berada di alam bintang. Bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki fisik setingkat bintang. Ini memang asal mula alam semesta. Titik awalnya luar biasa. Saat ini, suara kuat itu terdengar lagi. Selamat datang saudara Lin di Ziwe Star. Lin Dong mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa ada puncak gunung yang tergantung di atas Ziwe Star, dan suara yang kuat datang dari puncak gunung. Bintang Ziwe begitu besar sehingga puncak gunung di depannya bahkan tidak bisa dihitung sebagai setitik debu pun. Lin Dong telah bertemu senior. Lin Dong mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Kemarilah, semua orang menunggumu. Ya, senior. Lin Dong melangkah maju dan tubuhnya muncul di puncak gunung. Di kakinya ada puncak, dengan rumah jerami kumuh di atasnya. Dia sangat bingung. Apakah semua kekuatan besar begitu unik? Anda benar-benar tinggal di tempat seperti ini? Setelah masuk, saya menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Seolah-olah saya telah memasuki ruang lain. Aroma kicau burung dan bunga. Ada banyak sekali bunga dan tumbuhan eksotik, serta hewan langka dan eksotik. Meskipun sebagian besar Lin Dong tidak mengenalnya, dia juga tahu bahwa benda-benda ini berharga, dan jika diambil salah satu darinya akan menyebabkan penjarahan. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri jalan setapak, saya melihat sebuah paviliun. Ada sekelompok orang yang mengelilinginya, sekitar selusin orang sedang melihat sesuatu. Dari orang-orang ini, Lin Dong merasakan aura alam asal yang mengejutkannya. 10 orang ini sebenarnya adalah master hebat di alam asal. Kedatangan Lin Dong juga membuat khawatir para penonton, yang menoleh untuk melihat dengan ekspresi penasaran di mata mereka. Tentunya semua orang sangat tertarik dengan pemuda yang baru saja melangkah ke alam asal ini. Setelah kerumunan bubar, Lin Dong menemukan ada seorang pria parubaya dan seorang pria tua sedang bermain catur di tengah paviliun. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan berkata dengan hormat, Lin Dong telah bertemu dengan semua senior. Saudara Lin, sama-sama, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Orang tua yang bermain catur berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, adik Lin ada di sini. Ayo kita akhiri permainannya di sini, bagaimana kalau seri? Begitu kata-kata ini keluar, pria parubaya itu segera berhenti bermain. Bagaimana dengan itu, Pak Tua? Kamu hampir kalah. Ayo selesaikan permainannya dulu lalu bicarakan. Omong kosong, ini baru saja dimulai. Bagaimana saya bisa kalah? Jika kita melanjutkan, tidak akan ada pemenang dalam puluhan ribu tahun. Saudara Lin tidak bisa menunggu selama itu. Oke, katamu lupakan. Pokoknya, Pak Tua, kamu belum pernah melakukan ini sekali atau 2 kali. Aku sudah terbiasa. Aku akan membuat alasan setiap kali aku kalah. Tangan dan berdiri untuk menyatakan persetujuannya. Tiandahan, jangan rusak reputasiku di depan teman baru. Aku selalu bersedia mengaku kalah. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Dele, semua yang kamu katakan itu benar. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menggunakan hati seorang penjahat untuk menilai hati seorang pria sejati. Pendapat mereka tentang hubungan keduanya, Lin Dong bingung. Dalam pikirannya, bukankah seharusnya kekuatan alam asal memiliki sikap menyendiri yang meremehkan semua makhluk hidup? Mengapa mereka tidak berbeda dengan orang biasa, terutama lelaki tua yang bermain catur? Tampaknya dia adalah pemimpin yang kuat di grup ini, tetapi dia suka berbicara keras. Jelas dia akan kalah dan dia tetap menolak mengakuinya. Sementara Lin Dong tertegun, lelaki tua itu berbicara lagi. Saudara Lin,
Kemarilah dan izinkan saya memperkenalkan Anda. Oke, Lindong menjawab dengan cepat. Lalu dia masuk ke pavilion. Setelah perkenalan selesai, Lindong juga mengetahui nama lelaki tua itu, yaitu Gu Jianhun. Namanya cukup jujur, tapi kurang sesuai dengan kepribadiannya. Senior Gu, apakah ini semua kekuatan besar di alam semesta kita? Tanya Lindong. Dia merasa alam semesta begitu besar dan hanya selusin makhluk kuat yang terlalu sedikit, bukan? Bahkan jika 10.000 peradaban tingkat 9 menghasilkan satu orang yang kuat, ini bukanlah satu-satunya hal yang benar. Tak disangka, setelah pertanyaan ini dilontarkan, suasana yang semula santai tiba-tiba menjadi serius. Senyuman di wajah semua orang juga menghilang. Lindong merasakan perubahan. Dia tidak tahu apakah dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia sedikit bingung. Setelah beberapa saat, Gu Jianhun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja ada lebih dari itu, tetapi mereka semua memiliki tugas yang sangat penting dan tidak bisa datang. Itu saja, Lindong hanya ingin tahu, silakan bertanya. Senior, Don jangan tersinggung, Lindong menjelaskan dengan rendah hati. Lindong, karena kamu telah menjadi orang yang kuat di alam asal, kamu harus siap secara mental untuk mendedikasikan kekuatanmu sendiri untuk tanah airmu. Bahkan jika kekuatan ini tidak cukup untuk mengubah hasil, itulah yang harus kamu lakukan. Roh pedang kuno berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, jangan khawatir. Jika kamu membutuhkanku, Lindong, tanyakan saja, dan aku tidak akan menolak. Lindong juga menjawab dengan serius. Bagus sekali, ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu kawan-kawan lain. Merekalah yang mengangkat langit alam semesta ini agar kita bisa hidup di sini dengan aman. Ngomong-ngomong, aku juga akan bercerita tentang alam semesta kita. Cerita. Lindong dibawa ke tempat yang tidak diketahui oleh Gu Jianhun. Begitu dia masuk ke sini, dia merasakan bau darah yang menyengat. Cukup kuat untuk menjadi sedikit pedas. Selusin master besar alam asal juga mengikuti. Sepanjang jalan, semua orang tetap diam, dan tidak ada yang bersuara. Di ruang aneh ini, langit berwarna merah dan bumi berwarna merah. Bahkan cairan yang mengalir pun berwarna merah. Lindong bahkan curiga itu bukan air, tapi darah sejenis makhluk. Saat ini, roh pedang kuno berbicara, Lindong, ini medan perang di luar wilayah. Medan perang di luar wilayah? Ya, di medan perang di luar wilayah? Bukankah kamu baru saja bertanya apakah ada master hebat lainnya di alam asal? Tentu saja ada, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka ditempatkan di sini, bertarung melawan iblis di luar wilayah, dan melindungi rumah mereka. Tanpa pertempuran berdarah mereka, kita tidak akan memiliki kehidupan damai yang kita miliki sekarang. Senior Gu, tolong ceritakan semuanya. Jangan khawatir, karena aku membawamu ke sini. Aku akan melakukannya pasti memberitahumu. Apa yang saya katakan selanjutnya adalah tingkat tertinggi di alam semesta kita. Hanya mereka yang telah menjadi penguasa alam asal yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dan mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun kepada orang lain. Dimengerti, Gu, kata Jianhun sambil memimpin Lindong dan yang lainnya di sepanjang medan perang. Saat dia menceritakan kisahnya, konteks samar di hati Lindong berangsur-angsur menjadi jelas. Alisnya berkerut, dan hatinya menjadi sangat berat. Saya belajar dari Gu Jianhun bahwa alam semesta tempat mereka berada disebut alam semesta Yuan. Alam semesta Yuan begitu besar, sehingga meskipun Anda ingin mencapai akhir dengan kecepatan alam aslinya, itu akan memakan waktu lama. Namun Metaverse bukanlah satu-satunya alam semesta. Di luar Metaverse, terdapat bidang kosmik yang semakin maju.
Metaverse paling banter hanya dapat dianggap sebagai alam semesta berdimensi menengah. Di masa lalu, Metaverse terbuka. Siapapun yang mencapai alam asal dapat dengan bebas meninggalkan Metaverse untuk mengalami alam kosmik yang lebih tinggi, menghubungi makhluk yang lebih kuat, dan menjadi lebih kuat. Namun, segalanya telah berubah sejak Yuan Universe menjadi sasaran ras yang kuat. Ras itu adalah klan iblis. Suku iblis surgawi ingin menduduki alam semesta Yuan dan menjadi basis lain bagi mereka. Tentu saja, para pemimpin alam semesta Yuan yang kuat yang dipimpin oleh Gu Jianhun tidak mungkin setuju. Maka kedua belah pihak memulai pertempuran sengit. Meskipun semua kekuatan besar di alam semesta Yuan bekerja sama dan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka akhirnya melawan invasi klan iblis. Namun kekuatan besar di alam semesta Yuan juga menderita banyak korban. Setelah invasi yang gagal, klan iblis tidak menyerah. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk menutup seluruh alam semesta Yuan, hanya menyisakan celah, yaitu medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial juga merupakan satu-satunya saluran yang menghubungkan Yuan Universe dan dunia luar saat ini. Lebih dari itu, untuk mencegah kekuatan alam semesta Yuan berkembang, suku iblis surgawi juga menghabiskan banyak uang untuk memasang mantra iblis surgawi, membuatnya setidaknya 100 kali lebih sulit bagi makhluk di alam semesta Yuan untuk menerobos ke alam asal dari sebelumnya. Itu sebabnya semua orang sangat penasaran setelah menemukan Lindong, seorang pendatang baru. Karena tidak ada seorang pun di alam semesta Yuan yang telah lama menerobos ke alam asal. Bukan karena makhluk di alam semesta Yuan tidak cukup berbakat, tetapi karena keterbatasan kutukan iblis surgawi. Tujuan menyegel alam semesta Yuan adalah untuk takut bahwa setelah beberapa alam asli di alam semesta Yuan keluar dan menjadi lebih kuat, mereka akan kembali untuk membalas dendam dari klan iblis. Tujuan dari meletakkan kutukan adalah untuk mengkonsumsi Yuan Universe secara perlahan. Ini tidak cukup. Sesekali, klan iblis akan menyerang dari medan perang di luar wilayah. Gu Jianhun dan yang lainnya secara alami membiarkan mereka masuk. Oleh karena itu, medan perang ekstrateritorial menjadi tempat pertarungan kedua belah pihak. Klan iblis memiliki pendekatan 3 cabang. Meskipun Yuan Universe mencoba segala cara, ia tetap tidak dapat menghindari nasib melemahnya secara perlahan. Saat ini, jumlah kekuatan alam asal di alam semesta Yuan kurang dari 100. Beberapa dari mereka terluka parah. Misalnya, selusin orang kuat yang bersama Lindong semuanya kembali ke alam semesta Dao Yuan untuk memulihkan diri setelah terluka dalam pertempuran dengan klan iblis di medan perang asing. Setelah lukanya sembuh, mereka akan menggantinya dengan luka. Hanya dengan siklus seperti itu kita dapat memastikan bahwa makhluk di alam semesta Yuan dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Namun, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Tanpa penambahan kekuatan baru, cepat atau lambat kekuatan lama ini akan habis oleh klan iblis. Siapa yang akan melindungi alam semesta Yuan pada saat itu? Setelah klan iblis diizinkan memasuki alam semesta Yuan, tidak akan butuh waktu lama sampai alam semesta Yuan terisi penuh. Adapun mengapa seseorang harus berada di alam asal agar memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia medan perang luar angkasa dan iblis, alasannya sederhana. Hanya kekuatan sumber aslinya yang dapat membahayakan klan iblis. Yang Maha Kuasa setengah langkah juga memiliki jejak kekuatan asli, tapi sayangnya itu terlalu kecil untuk menimbulkan ancaman bagi klan iblis surgawi. Memaksa mereka melawan klan iblis surgawi hanya akan menyebabkan kematian. Setelah mendengarkan narasi Gu Jianhun, Lindong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sulit untuk dibayangkan, di wilayah Yuan Universe yang begitu luas, peradaban yang tak terhitung jumlahnya, planet dan benua hidup yang tak terhitung jumlahnya,
ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak didukung oleh kurang dari 100 orang yang berkuasa. Jika suatu hari medan perang di luar wilayah hilang, Yuan Universe akan hancur total. Pada saat yang sama, Lindong juga kagum pada orang-orang kuat yang tidak mementingkan diri sendiri ini. Mungkin hanya sedikit dari mereka yang terpaksa melakukan hal tersebut. Lagi pula, tidak ada cara untuk meninggalkan alam semesta Yuan. Di bawah penggulingan sarangnya, tidak ada cara untuk menyelesaikan telurnya. Tapi Lindong percaya bahwa sebagian besar orang di alam asal ingin melindungi rumah mereka dari pelanggaran. Meski pada akhirnya harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat Lindong sedang berpikir keras, Gu Jianhun bertanya, "Lindong, bagaimana menurutmu setelah mendengarkan ini?" "Ini sangat berat," Lindong menjawab dengan jujur. "Ya, kami juga sangat berat. Tapi kami tidak bisa menahannya. Sebagai alam asal yang kuat, ini adalah tanggung jawab yang harus kami tanggung. Kalau tidak, apa yang bisa kami lakukan? Biarkan alam setengah langkah yang kuat, atau kerajaan itu datang ke medan perang di luar wilayah, temui saja mereka. Mereka akan langsung dibunuh oleh klan iblis surgawi. Hanya kita yang bisa menjadi ancaman bagi klan iblis surgawi dan mencegah mereka bersikap terlalu sombong," desah Gu Jianhun. "Agu senior, saat kita datang ke medan perang di luar wilayah kali ini, bisakah kita melihat klan iblis?" tanya Lindong. Dia ingin melihat ras seperti apa iblis surgawi itu. Tapi hanya iblis kuat di alam asal yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Seharusnya tidak mungkin bagi mereka yang masih hidup. Waktu serangan klan iblis tidak pasti. Secara umum, serangan skala kecil dapat terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali, dan serangan skala besar dapat terjadi setiap 10 tahun sekali. Ribuan, atau bahkan ratusan ribu tahun, sudah lama sekali sejak serangan terakhir klan iblis. Kurang dari 300 tahun yang lalu, mereka pasti tidak akan datang lagi dalam waktu singkat perang terakhir. Jadi kami diganti untuk memulihkan diri. Namun, kami tidak dapat melihat yang hidup, tetapi mayatnya masih dapat dilihat. Setiap kali klan iblis menyerang, beberapa mayat akan tertinggal, jelas Gu Jianhun. "Itu dia, saya mengerti. Terima kasih para senior atas semua yang telah Anda lakukan untuk alam semesta Yuan. Tanpa Anda, alam semesta Yuan mungkin tidak akan ada lagi." "Lindong, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Alam semesta Yuan adalah rumah Anda dan rumah kami. Rumah, kami bersedia berjuang untuk melindungi rumah kami tanpa penyesalan. Saya harap Anda dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi alam semesta Yuan di masa depan." "Senior Gu, tolong jangan khawatir. Butuh Lindong, bicaralah dan perjuangkan rumahmu. Lindong wajib," Lindong berkata dengan sungguh-sungguh. "Oke. Hahaha, memang tidak ada pengecut di alam semesta Yuan kita. Lindong, kamu masih bisa menerobos ke alam asli di bawah blokade kutukan iblis surgawi. Kamu harus memiliki sarana khusus sendiri. Kuharap bahwa lain kali klan iblis surgawi menyerang, Anda bisa memberi kami kejutan." Pasti, faktanya, Lindong ingin melihat iblis hidup sekarang untuk melihat kemampuan orang-orang itu. Meskipun dia baru saja memasuki alam asal, siapapun yang benar-benar menganggap Lindong sebagai pendatang baru di alam asal mungkin salah. Kali berikutnya klan iblis menyerang, Lindong ditakdirkan untuk mengejutkan semua orang. Sebuah tim kuat yang terdiri lebih dari 10 orang terus bergerak maju. Selama seluruh proses, hanya Lindong yang melihat ke kiri dan ke kanan, sementara yang lain terus menatap ke depan. Jelas sekali bahwa mereka sudah sangat akrab dengan medan perang asing ini. Tidak lama kemudian, Lindong melihat sesuatu yang aneh di tanah di depannya. Dari kejauhan terlihat seperti pohon tumbang, hanya saja tidak lurus dan bagian tengahnya melengkung. Ketika Lindong melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah anggota tubuh makhluk besar.
Mungkinkah? Sebelum Lindong sempat bertanya, Gu Jianhun memimpin dalam menjelaskan, Lindong, apakah kamu melihat kaki di depan? Ya, itulah yang ditinggalkan klan iblis setelah mereka mati. Tubuh klan iblis begitu besar? Kata Lindong dengan kaget. Ya, klan iblis surgawi sangat besar. Tidak jauh berbeda dengan Steris Sky Behemoth di alam semesta Yuan. Namun, meskipun perbedaan ukuran antara keduanya tidak besar, kekuatan mereka sangat berbeda. Mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. The Steris Sky Behemoths The Beast Clan belum pernah muncul di alam asal, dan klan Celestial Demon manapun dapat dengan mudah menghancurkan klan Steris Sky Behemoth. Situs web pertama, URL. Lindong, tentu saja, tahu tentang klan Steris Sky Behemoth. Di sebelah galaksi Bima Sakti, terdapat galaksi Behemoth yang dihuni oleh raksasa berbintang yang pernah berperang melawan mereka. Namun, monster langit berbintang di galaksi Behemoth semuanya berada di alam abadi, dibandingkan dengan klan iblis yang hanya bisa diancam oleh alam asal, mereka memang tidak sedikit lebih buruk. Satu-satunya kesamaan antara keduanya adalah bentuk tubuhnya. Saat mereka masuk semakin dalam ke medan perang di luar wilayah, jumlah anggota tubuh dan lengan klan iblis yang patah secara bertahap meningkat, dan Lindong tidak lagi terkejut. Baru setelah dia melihat mayat lengkap klan iblis, Lindong melihat lebih dekat. Orang-orang bertubuh besar ini terlihat sangat menakutkan, dengan wajah dan taring berwarna hijau. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka dapat menakuti anak-anak hingga terbangun di malam hari. Seperti manusia, suku iblis adalah ras yang berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki. Ia memiliki sepasang sayap daging merah di punggungnya, yang agak mirip dengan sayap kelelawar. 4 taringnya terlihat, 2 di atas dan 2 di bawah. Panjangnya 1 meter penuh, dan memang terlihat agak menakutkan. Itu berlangsung beberapa saat. Ada juga lebih banyak mayat klan iblis. Setiap mayat seperti bukit, dengan penampilan yang mengerikan. Orang awam mungkin akan pingsan karena kaget saat melihat pemandangan seperti itu. Untungnya, meskipun Lindong belum terlalu tua, dia memiliki banyak kekuatan untuk mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Dia bahkan tidak memperhatikan mayat beberapa ras asing. Jika memungkinkan, Lindong ingin menambahkan lebih banyak. Tak lama kemudian, medan di depan mulai berubah, dan lanskap yang semula datar berubah menjadi pegunungan. Puncak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Gu Jianhun memimpin semua orang melewati puncak dan mendarat di sebuah platform. Ini adalah gunung yang sangat besar, dibentuk dengan cara meratakannya dari atas, sangat luas. Ada banyak puncak gunung di sekitarnya, semuanya lebih kecil dari yang di bawahnya. Setelah mencapai peron, Gu Jianhun mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti keong, menaruhnya di mulutnya dan meniupnya. Suaranya merdu dan merdu, tidak nyaring, tapi menyebar ke seluruh medan perang di luar wilayah. Setelah mendengar suaranya, beberapa kekuatan alam asal keluar satu demi satu dari puncak yang jauh dan mendarat di peron. Tak lama kemudian, ada puluhan orang di sana. Kak Gu, kamu akhirnya tiba di sini. Apakah kamu membawa sesuatu? Dia terlihat lebih tua dari Gu Jianhun. Dengan pakaian kusut dan rambut acak-acakan, dia tampak seperti lelaki tua tunawisma biasa di luar. Siapa yang bisa menghubungkannya dengan Master Agung Alam Asal? Dan sepertinya status dan kekuatannya tidak rendah. Jangan khawatir, saudaraku, aku bisa melupakan semuanya, tapi bukan milikmu. Setelah mengatakan ini, Gu Jianhun melemparkan labu anggur ke pihak lain. Orang tua itu mengambilnya, membukanya, dan menyesapnya. Keren sekali. Meski labunya tidak besar, ada hal lain yang terjadi di dalamnya.
Kakak Gu, apakah orang di sebelahmu ini terlihat asing? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pak Tua Zu bertanya dengan curiga ketika dia melihat Lindong. Semuanya ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah adik laki-laki Lin Donglin. Dia baru saja melangkah ke alam asal. Saya akan membawanya untuk berbicara tentang klan iblis secara langsung. Di masa depan, dia juga akan menjadi salah satu dari kita. Agu Jianhun menarik Lindong dan memperkenalkannya. Lindong telah bertemu dengan semua senior. Lindong mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat kepada orang-orang yang berkuasa. Lindongda mengagumi para pahlawan dari lubuk hatinya yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tanah airnya. Lindong, mereka semua adalah master hebat dari alam asal alam semesta Yuan. Ada terlalu banyak orang jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu. Kamu akan mengenal mereka setelah kamu mengenal mereka. Masih ada beberapa yang belum tiba, dan mereka semua memantau setiap gerakan Tian Mo Zhan. Wah, tidak mudah bagimu untuk menerobos ke keadaan asal di bawah blokade kutukan iblis surgawi. Pak Tua Zu memandang Lindong dengan hati-hati. Orang-orang kuat lainnya juga melirik penasaran. Ini hanya keberuntungan. Dibandingkan dengan para senior, Lindong masih harus banyak belajar. Lindong berkata dengan rendah hati. Keberuntungan juga merupakan cara untuk mencerminkan kekuatan. Jika tidak, ada begitu banyak kekuatan setengah langkah di alam semesta Yuan kita yang tidak dapat menembus blokade kutukan iblis surgawi. Kenapa hanya Anda yang berhasil menerobos? Lumayan, akhirnya ada orang baru yang bergabung dengan kita, kata Pak Tua Zu sambil tersenyum. Saudara Zu, apakah ada pergerakan dari klan iblis baru-baru ini? Agu Jianhun bertanya. Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua Zu yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi serius. Ya, menurut perhitunganku, Tian Mo Zhan mungkin merencanakan serangan besar-besaran. Oh, serangan besar-besaran, seberapa yakin kamu? Gu Jianhun tertegun dan bertanya dengan cepat. 80%? 80%? Tinggi sekali, Gu Jianhun terkejut. Serangan besar-besaran oleh klan iblis bukanlah lelucon. Secara umum, serangan skala kecil yang terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada metaverse. Tapi begitu suku iblis melancarkan serangan besar-besaran, hampir setiap saat akan ada banyak korban jiwa. Anda harus tahu bahwa sebelum bertemu dengan klan iblis, ada ribuan kekuatan alam asal di alam semesta Yuan. Sekarang bahkan 100 saja tidak cukup, itu semua adalah mahakarya pembunuh iblis. Ini sangat tinggi, jadi meskipun saudara Gu tidak datang kali ini, aku akan mengirim orang untuk mencarimu dalam waktu dekat. Menghadapi serangan besar-besaran oleh klan iblis, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk menghadapinya. Dengan itu, jika kami tidak berhati-hati, kami mungkin akan meninggalkan rumahmu, kata Pak Tua Zu dengan sungguh-sungguh. Para ahli alam asal lainnya yang hadir semuanya memiliki ekspresi berat di wajah mereka. Setelah perang ini, berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan? Sudah berapa lama? Bagaimana klan iblis bisa melancarkan serangan besar-besaran? Gu Jianhun sangat bingung. Itu tidak jelas. Meskipun ada kekuatan besar dari alam semesta Yuan di luar, karena alam semesta Yuan disegel oleh klan iblis surgawi, beritanya tidak dapat dikirim, dan kita tidak dapat mengetahui situasi spesifiknya. Kali ini, saya juga menemukan klan iblis surgawi yang pertama. Saudara Zu, apakah kamu sudah menggunakan teknik terlarang? Ya, saudaraku Gu, jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Bahkan jika aku mati, aku harus mendukung beberapa orang. Aduh, Gu Jianhun menghela nafas dalam-dalam. Perang sangat kejam, siapapun bisa mati, termasuk dia. Untuk melindungi tanah airmu, mengapa tidak mati?
Aura pembunuh secara bertahap mulai menyebar. Orang-orang yang berkuasa semuanya menunjukkan pandangan yang tegas. Pertahankan tanah airmu sampai mati. Lindong juga terpengaruh oleh atmosfer ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sangat ingin mencoba. Ingin melihat apakah klan iblis ini dapat menahan penghancuran diri dari klonnya yang tak terbatas. Setelah evolusi utama sistem selesai, bahkan Lindong sendiri tidak tahu kekuatan tempur apa yang dia miliki sekarang. Karena panel sistem telah hilang, sekarang. Boom, ada suara keras di langit, dan semua orang melihat ke atas, dengan niat membunuh keluar dari mata mereka. Segera setelah suara keras itu, suara kemarahan datang dari langit. Klan iblis, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Tentu saja. Untuk menyingkirkan batu sandunganmu dan menduduki alam semesta Yuan, biarkan makhluk di alam semesta Yuanmu menjadi budak klan iblis surgawi kami. Jawab suara yang mendominasi dan kasar. Hayalan, alam semesta Yuan kami tidak akan pernah menyerah kepada penjajah seperti Anda. Itu belum tentu benar, selama alam asal Anda yang keras kepala dihancurkan, akankah alam semesta Yuan masih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melawan? Boom boom boom, saat berbicara, beberapa suara keras terdengar di langit. Ah, tidak, ada iblis yang hebat. Apakah ada iblis yang hebat? Tampaknya suku iblis siap menduduki Yuan Universe. Semuanya, saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Karena kita telah mengalami situasi ini berkali-kali. Jika kita dapat memblokir klan iblis, alam semesta Yuan masih dapat hidup dan bekerja dengan damai dan kepuasan. Jika kita tidak dapat menghentikannya, kita hanya bisa menghancurkannya bersama-sama. Kali ini klan iblis datang. Siang-kiang, semua orang harus bersiap. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa tinggal bersama mereka, kata Gu Jianhun dengan nada berat. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikan invasi klan iblis kali ini. Kalaupun bisa, berapa banyak orang di sini yang bisa bertahan? Kekuatan Great Heavenly Demon setara dengan puncak alam asal. Di kam kuat alam semesta Yuan, hanya ada 2 orang kuat di puncak alam asal. Itu Gu Jianhun dan Pak Tua Zhu. Tapi kedua orang ini telah terluka dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan klan iblis, dan mereka tidak pernah pulih. Begitu mereka bertemu iblis besar dari suku iblis, tidak apa-apa bagi 2 orang untuk bekerja sama untuk menghadapi salah satu dari mereka. Jika mereka sendirian, mereka hampir pasti akan kalah. Bunuh, semua kekuatan di alam semesta Yuan berteriak serempak. Tentu saja mereka tahu apa artinya kalah di medan perang di luar wilayah. Klan iblis menghabiskan banyak upaya untuk menyegel Yuan Universe. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta yang sangat besar. Demikian pula, tidak mudah untuk membuka segelnya. Jika klan iblis membuka segelnya, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Gu Jianhun dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk mengirim sekelompok orang keluar, dan kemudian membalas dendam setelah mereka dewasa. Klan iblis tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Setiap kali mereka menempati alam semesta, mereka akan membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut. Ini adalah gaya konsisten dari klan iblis. Dengan kata lain, klan iblis tidak akan menyerang alam semesta Yuan dari tempat lain, dan satu-satunya cara adalah melalui medan perang ekstrateritorial. Selama kita bertahan di sini, masih ada harapan untuk segalanya. Lindong berdiri di tengah kerumunan, matanya sedikit menyipit. Dia akan melihat iblis yang hidup dan bertarung dengan mereka. Alih-alih merasa takut, dia malah merasa sedikit bersemangat. Klan iblis, kau datang pada waktu yang tepat, jadi biarkan aku menguji batas kemampuanku bersamamu, pikir Lindong dalam hati. Setelah evolusi terakhir sistem selesai, Lindong masih belum tahu di mana batas kekuatan tempurnya.
Dengan kekuatannya saat ini, terlalu sedikit orang yang bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, yang terbaik adalah menggunakan klan iblis sebagai subjek percobaan. Sejujurnya, Lindong sama sekali tidak khawatir jika klan iblis berhasil menginvasi alam semesta Yuan. Dia merasa karena puluhan pesilat hebat di alam asal bisa melindungi alam semesta Yuan dalam jangka waktu yang lama, bukankah mudah untuk menambahkan lebih banyak klon dirinya atas dasar ini? Ayo pergi, naik dan temui mereka. Gu Jianhun baru saja selesai berbicara. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, 4 sosok dengan cepat jatuh dari langit. Bang 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 bang, dalam sekejap mata, terjadi kontak dekat dengan tanah. Kemudian 4 ahli alam asal yang compang camping bergegas keluar dan mendarat di peron. Mereka berempat bertanggung jawab untuk memantau setiap pergerakan suku iblis dan mencoba kembali untuk melaporkan situasi jika ada yang tidak beres. Namun pada akhirnya, mereka masih tidak bisa lepas dari serangan Great Heavenly Demon, menyebabkan mereka berempat menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun, alam asal yang kuat tidak mudah untuk dibunuh. Bahkan jika Great Heavenly Demon mengambil tindakan, itu akan tetap sama. Apakah kalian berempat baik-baik saja? Gu Jianhun bertanya. Jangan khawatir Gu, kamu belum mati, iblis surgawi agung benar-benar kuat. Dia melukai kami berempat dengan serius hanya dengan satu gerakan. Salah satu pria paruh baya menjawab sambil mengeluarkan seteguk darah. Iblis langit agung setara dengan puncak alam asal. Kamu hanya berada di tahap tengah alam asal. Jadi kamu bukan tandingannya. Berapa banyak iblis langit besar yang datang dari klan iblis surgawi? Gu Jian mendengar bahwa 2 iblis surgawi besar datang dari sisi lain. Hati Hun tenggelam. Jika ada, dia dan Pak Tua Zhu akan bergabung dan masih bertarung. 2 harus ditangani satu persatu. Secara alami, tidak ada masalah pada puncaknya. Tetapi sekarang luka mereka belum sembuh di bawah serangan klan iblis surgawi lagi dan lagi. Namun, selain mereka, tidak ada orang kuat di kubu Yuan Universe yang bisa menghadapi iblis surgawi besar. Bahkan di tahap akhir alam asal, mereka hanya bisa disalahgunakan. Serahkan 2 iblis besar itu padaku dan saudara Zhu, serahkan sisanya padamu, dan pertahankan tanah airmu sampai mati. Pada saat ini, seseorang dalam tim berdiri dan berkata, tapi luka Gu, kamu dan Zulao belum sembuh, jadi kamu buru-buru bertarung melawan iblis besar. Aku khawatir. Ya, Gu, lukamu. Orang lain berdiri, keluar dan bergema. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Jika medan perang luar hilang, alam semesta Yuan akan sepenuhnya berakhir. Dan menurutmu, apakah jika saudara Zhu dan aku tidak pergi mencari iblis besar, mereka akan membiarkan kita pergi? Kamu terlalu naif. Jika tebakanku benar, kali ini 2 iblis besar muncul hanya untukku dan Tuan Zhu. Kami tidak bisa bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah rumah kami, desak Gu Jianhun. Semua orang terdiam. Tuan Gu benar, suku iblis sudah siap, dan pastinya mustahil untuk bersembunyi. Senior Gu, aku punya pertanyaan. Lindong tiba-tiba berkata. Saudara Lin, tolong beritahu saya. Jika Anda tahu, saya pasti akan memberitahu Anda. Saya membawa Anda ke medan perang luar angkasa kali ini. Saya ingin memperkenalkan Anda pada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Metaverse. Tetapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, kecelakaan akan terjadi, dan aku benar-benar minta maaf karena telah merepotkanmu. Senior Gu, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku tidak datang, medan perang luar hilang dan alam semesta Yuan jatuh. Di mana aku bisa bersembunyi? Mengapa kita tidak bertarung bersama dengan semua orang? Setidaknya kami telah berusaha keras dan menyerahkan sisanya padamu, kata Lindong sambil tersenyum.
Ahahaha, aku sudah bekerja keras. Dan sisanya serahkan pada takdir. Kita sudah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Dan masih belum ada anak muda yang berpikiran terbuka. Jika Tuhan mau menerima Yuan Universeku, maka kami akan menerimanya. Itu, Gusword Soul tertawa. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, ngomong-ngomong, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan, senior? Saya ingin bertanya, apa kekuatan keseluruhan klan iblis? Lewat sini, jika semua klan iblis dikirim, dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta Yuan. Mengapa iblis menyegel alam semesta Yuan hari itu alih-alih langsung menempatinya? Lin Dong bertanya-tanya. Bukannya mereka tidak mau, hanya saja mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena klan iblis telah menyegel lebih dari sekedar alam semesta kita pada saat yang sama. Selain itu, mereka bertindak arogan dan membuat terlalu banyak musuh. Mereka juga perlu memastikan keselamatan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kekuatan yang keluar terbatas. Dan pengiriman dua iblis besar kali ini mungkin sudah direncanakan sejak lama selama tidak ada ancaman dari saudara Zhu dan saya di alam semesta Yuan. Mereka dapat dengan mudah masuk. Gu Jianhun menjelaskan. Itu dia, Lin Dong mengangguk. Kemudian dia melanjutkan, Senior Gu, saya punya satu hal lagi. Apa? Iblis surgawi besar memberi saya satu, dan Anda serta Tuan Zhu menangani yang lain. Bersambung,